Hey, apa kabar? Saya bersyukur Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya Diki Jolesar, atau Anda bisa panggil saya Coach DJ. Pada video kesempatan kali ini, saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke inbox saya, yang sudah DM saya. Tapi hari ini saya khusus bahas mengenai produk syariah, ya. Dan saya juga pilih beberapa pertanyaan saja yang menurut saya bagus banget dan itu bisa bermanfaat buat Anda. Tapi sebelumnya, Anda bisa lihat video saya berikut ini. Oke, seperti tadi janji saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produk syariah, ya. Oke, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan mendasar, Mas, antara produk asuransi konvensional yang ada saat ini dengan produk asuransi syariah, ya? Sebenarnya perbedaan yang paling mendasar adalah akadnya. Kalau asuransi konvensional, akadnya adalah jual beli, ya. Jadi Anda memberikan resiko, mentransfer resiko kepada perusahaan asuransi, dan jika terjadi sesuatu dengan Anda atau nasabah, maka perusahaan asuransilah yang akan menanggung resiko itu. Nah, kalau asuransi syariah itu akadnya adalah tolong-menolong, ya, tabaruk, ya. Jadi semua peserta, saya, Anda, dan semua peserta yang lain sama-sama secara sukarela, secara ikhlas sepakat kalau sampai terjadi sesuatu di antara peserta, maka dana tolong-menolong ini akan diberikan kepada orang yang terkena musibah, ya. Jadi artinya kalau di sini adalah bukan transfer resiko, tapi adalah berbagi resiko. Nah, perusahaan asuransi dari mana? Perusahaan asuransi sebagai pengelola dana tabarunya, ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa ya, Mas, banyak banget orang yang bilang asuransi itu haram? Nah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa asuransi konvensional itu akadnya jual beli, di mana jika jual beli harus ada kepastian kualitas, kuantitas, harga, dan waktu. Nah, orang berpikir jika asuransi katakan dengan premi 1 juta dan kemudian dapat 1 miliar, wah, ini uangnya dari mana? Ya, ini riba, ya. Kemudian juga ada unsur yang untung ruginya, ya, untung-untungan, ya. Nah, katakan si fulan baru bayar premi 1 bulan 1 juta, ya. Ada lagi, ya, si Badu premi juga sama 1 juta. Nah, yang pertama katakan besok meninggal, wah, ya. Sementara si Badu, ya, udah bertahun-tahun nggak meninggal nih. Ini kan ada untung-untungan nih kan. Untungnya si A baru premi 1 bulan sudah meninggal. Nah, jadi kalau akad jual beli tadi atau asuransi konvensional itu ada unsur maisirnya, ya, ada untung-untungan, ada unsur gorornya, ketidakjelasan, ada unsur ribanya tadi, ya. Nah, kalau asuransi syariah, di mana akadnya adalah akad tabaruk, tolong menolong. Sesama peserta secara ikhlas, secara sukarela sepakat bahwa jika terjadi sesuatu di antara peserta, maka dana tolong-menolong tadi akan diberikan kepada orang yang terkena musibah, ya. Jadi secara otomatis unsur maisir tadi, untung-untungan, ya, horor, ketidakjelasan, dan riba itu gugur, ya. Jadi anggapnya kayak begini, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan, ya, ada nih si fulan baru jadi jemaah masjid nih, baru 1 bulan, ya, tiba-tiba sakit kritis. Nah, dari jemaah ini kan memang awalnya sudah sepakat. Jadi kalau terjadi sesuatu di antara jemaah masjid ini, maka ada dana tabaruk atau dana tolong-menolong orang yang terkena musibah. Nah, dari situ kan nggak mungkin ada orang yang bilang nih, wah, untung ya si fulan baru jadi jemaah 1 bulan udah sakit, langsung dapat dana bantuan. Nah, pasti itu nggak ada sama sekali. Karena apa? Karena dari awal semua jemaah sudah sepakat, sudah ikhlas, ya, secara tolong-menolong. Kalau terjadi sesuatu di antara jemaah, maka dana ini akan diberikan kepada orang yang kena musibah. Itulah konsep dari asuransi syariah. Jadi insya Allah tadi hal-hal yang berhubungan maisir, goror, riba hilang. Kemudian
Pak, Mas, ya, walaupun orang bilang asuransi ini syariah, tapi saya kok masih ragu ya. Ini gimana nih Mas, ya kan? Nah, yang pertama, ya, Anda harus memilih agen asuransi yang benar, ya, yang baik, ya. Nah, yang paling penting minta ya sertifikasi dari ASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Yang kedua, Anda minta ke agen tersebut mana sertifikasi halal, sertifikasi dari MUI bahwa produk ini halal. Nah, ya, kalau mereka tidak bisa memberikan, nah itu dia, ya, Anda harus ragu, ya. Jadi sama seperti Anda masuk ke restoran nih, ya kan? Sekarang di restoran yang paling gampang Anda lihat ini restoran halal atau tidaknya apa? Logo hijau ya, nah, tulisan halal dari MUI. Nah, dari situ Anda percaya bahwa ini restoran halal. Dan yang pasti apa? Anda juga nggak mungkin kan sampai harus ke dapur, lihat pengelolaan, kemudian sampai lihat caranya memasak dan lain sebagainya. Ini benar-benar halal atau tidak? Tidak. Ya, kita percayakan aja dengan badan ya pemimpin kita yang hari ini MUI. Ya. Kemudian yang ketiga keempat ya, pertanyaannya adalah kenapa sih Mas Diki ini fokus di bisnis asuransi syariah ya? Nah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Di konsep syariah ini menarik buat saya karena konsepnya adalah tolong menolong. Dan saya percaya banget jika kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Di produk syariah ini, artinya saya mengajak orang lain untuk membantu orang-orang lain yang terkena musibah. Ya, jadi saya mengajak semua orang ya itu saling tolong-menolong dan kita akan membantu ya. Tujuannya apa? Membantu orang lain yang terkena musibah, membantu saudara-saudara yang terkena musibah. Artinya apa? Secara otomatis membantu kehidupan seseorang atau orang lain menjadi lebih baik dan bermanfaat. Nah, makanya saya fokus di asuransi syariah atau di bisnis syariah ya. Kemudian kedua adalah kenapa saya fokus di bisnis syariah, karena marketnya luar biasa ya. Jadi artinya kalau asuransi syariah ini saya katakan ini bukan untuk agama tertentu atau bukan untuk golongan tertentu. Jadi asuransi syariah ini untuk semua orang ya, untuk siapapun, untuk golongan apapun dan untuk agama apapun ya. Nah, tapi bayangkan ya, Indonesia 87%-nya adalah penduduknya adalah muslim dan 13% penduduk muslim ada di Indonesia. Artinya apa? Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya apa? Ini potensi market yang sangat besar. Ya, saya sering katakan ke tim saya bahwa sekarang restoran Padang itu tidak hanya orang Padang saja yang jualan. Ada orang Jawa yang jualan, orang Sunda yang jualan, orang Chinese pun ada yang jualan restoran Padang. Kenapa? Mereka tidak melihat bahwa Padang ini harus dikuasai, restoran Padang ini harus dikuasai oleh orang-orang Padang tertentu, tidak. Mereka melihat ini potensi bisnis, potensi income yang sangat luar biasa. Ya, jadi saat ini adalah saat Anda menabur. Insya Allah suatu hari nanti Anda akan menuai. Ya, mungkin itu aja untuk kali ini. Video kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjut di video saya berikutnya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.